Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut ya. Pembuatan website web keuangan, pencatatan keuangan menggunakan Laravel Filament. Setelah kita membuat suatu CRUD kategori, ya, di sini CRUD kategori, kita lihat lagi untuk IRD atau dokumentasi dari entitas yang akan kita bangun. Di sini ada transaction. Transaction ini isinya ada name, kategori, date, amount, node, image, dan lain-lain. Oke, kita balik lagi ke dokumentasinya si Filament ya. Kita balik lagi ke atas, kita ulangi lagi proses yang tadi yang kita bikin CRUD untuk kategori, kita sekarang bikin CRUD untuk transaksi. Kita ulangi lagi, yaitu kita membuat model baru ya. PHP Artisan Make Model Owner, ya, nanti transaction. Oke, di sini clear. Nah, paste aja di sini make model, tapi di sini adalah transaction. Oke ya, transaction. Buat, kemudian akan tergenerate dua file. Di sini ada di app model, ada transaction, kemudian di sini ada database dan ada di sini migration transaction. Oke, kita tambahin lagi di sini table itu ada apa? Sorry, kok table itu ada di table transaction ada name, ada kategori ID. Oke, ada name, string ya. Kita masukkan name, kemudian ada kategori ID, table, kategori. Nah, kategori ID ini dia ada hubungannya dengan si kategori. Karena nanti di transaction ini, setiap kita memasukkan transaksi, itu harus kategorinya itu harus jelas apa. Nah, kita bisa menyatakan hubungannya seperti ini, teman-teman. Contohnya, dia akan menjadi foreign ID, ya, foreign key ya. Kita copy aja nih, copy ya, foreign ID. Nah, kita paste di sini. Nah, foreign ID, tapi foreign ID-nya di sini apa namanya? Kategori ya, namanya tab kolomnya kategori ID, ada constraint atau ada hubungan dengan tabel kategories ya, kategoris ya, bukan kategori ya. Kita langsung kalau ada tanda petik seperti ini, dia langsung menyebutkan nama tabelnya. Nah, cascade on delete artinya ketika kategorinya itu dihapus, maka transaksinya nanti juga akan terhapus. Oke ya, jadi misal saya mau menghapus transportasi nih, nanti semua transaksi yang ada transportasinya akan kehapus ya. Jadi lebih aman seperti itu sebenarnya, karena kan kalau misalnya malah nggak kehapus, nanti kategori ini udah nggak ada, udah nggak bisa merefer kategori ini, kategori ID-nya ini punya siapa seperti itu. Oke, sip. Kita lanjutkan, lanjut. Kemudian ini baru kategori ID. Ada apa lagi setelah kategori ID? Ada date. Kemudian kita stable. Nah, date itu formatnya kayak apa? Teman-teman bisa lihat ke ini lagi, date. Nah, tadi mana? Boolean. Oke, ada date nih teman-teman. Date. Seperti apa? Seperti ini. Date. Cukup tanggalnya aja ya. Nggak usah sama waktunya. Ini udah date. Tipenya date. Kemudian apalagi? Amount. Kita lihat tipenya apa? Integer. Amount integer aja ya. Integer gitu ya. Namanya integer aja. Pakai tipenya integer aja. Table. Saya pakai kode ium, apakah bisa ini? Nah, namanya amount. Sip, setelah amount apa lagi? Amount ada not itu ya kita pakai string aja. Table, string, not. Kemudian not. Kemudian ada tadi saya lihat ada string, ada image. Oke. Image. Sip, cukup ya. Sementara cukup aja dulu, segini aja dulu. Oke, kita jalankan PHP Artisan Migrate. Pastikan ini udah benar semua. Name, kategori ID, cascade, kategoris, date, amount, node, migrate, image. Jalankan. Aduh, ada error. Integer does not exist. Integer, bukan integer ya. Typo ya teman-teman ya. Nah, sukses. Kita sukses membuat suatu table transaksi table transaction. Nah, kayak transactions. Sebenarnya transaction ini
Ada sintaksnya nggak ya di SQL ya, transaction? Nggak apa-apa, sementara nggak ada peringatan, nggak apa-apa ya. Nah, oke, sudah ada name. Kita lihat ke strukturnya. Kalau lihat di struktur, kategori ID ini sudah menjadi suatu foreign ID atau foreign key, sorry. Nah, ini sudah ada tanda gemboknya, tapi gemboknya gembok putih ya, bukan gembok kuning. Kalau gembok kuning kan primary key ya. Ini adalah foreign key. Web keuangan sudah jadi. Oke, langkah ini kita udah jadi. Yang selanjutnya adalah kita mengenerate resource-nya. Copy. Nah, kita resource-nya kita mengenerate seperti yang tadi. Kita mengenerate suatu halaman. Di sini kan belum ada nih teman-teman. Kalau teman-teman refresh, di sini masih ada kategori. Karena kita belum mengenerate resource dari filamen transaksi tadi. Nah, makanya kita mau generate nih. Nah, transaction. Saya mau langsung generate ya, biar dibikinkan langsung oleh si filamen ini. Generate. Nah, udah jadi. Kita lihat ke halaman webnya. Kita langsung belum cek source code, tapi kita udah percaya aja sama filamen ini. Dia otomatis akan mengenerate. Refresh. Udah ada transaksi. Sip. New transaksi. Udah jadi teman-teman ya. Udah jadi teman-teman. Cuma di sini kategori ID-nya itu kita input manual integer karena belum dibuat otomatis. Harusnya kan di sini select ya. Ada hubungannya select dengan si kategoris tadi. Ya, harusnya di sini akan menampilkan data-data yang ada dari kategoris. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba isi dulu. Isi dulu, misal namanya adalah makan siang. Oke. Nah, kita date-nya udah ada. Nah, kita udah nggak usah mikirin buat date picker dan lainnya, amount-nya berapa, ada image-nya misalnya stroke ya, stroke-nya. Dan kita coba ya teman-teman ya, misalnya kategori ID-nya kita lihat transportasi ya, transportasi. Nah, karena di sini masih ID kita misalnya bensin, kemudian kategori ID-nya transportasi ya, termasuk satu ya. Kemudian di sini tanggal ini today, kemudian amount-nya misalnya bensin kita ambil Pertamax 45.000 gitu ya. Misalnya di sini Pertamax. Nah, kemudian ada fotonya. Kita pakai foto ini, image. Nah, ini ada stroke-nya gitu ya. Create. Nah, ada error teman-teman. Kenapa ada error? Paham nggak? Kenapa ada yang tahu ini error nggak? Karena di tabel transaction ini kita belum tuliskan protected fillable. Fillable-nya apa? Name, kategori ID, note, amount. Kemudian apa lagi? Urutannya apa sih tadi? Harusnya urut ya. Name, kategori ID, date, amount, note, image. Ada date. Sorry. Kategori ID, date, note, date. Sorry. Date, amount. Ada amount dulu teman-teman. Amount, note, image. Ini image. Oke. Setelah kita udah ada ini, kita coba lagi, ulangi lagi yang tadi error. Kita close dulu. Create. Image-nya kita harus reload lagi. Kita upload image baru. Create. Sudah terbuat teman-teman. Kita lihat transaksi. Nah, di sini seperti ini. Bensin ada kategori ID 1, date, amount-nya berapa, Pertamax, kemudian ada gambarnya. Oke ya. Transaksi udah oke. Nah, kita sekarang gimana biar kategori ID ini dia akan merefer ke kategoris. Nah, kita lihat ke ini teman-teman. Di sini teman-teman lihat scroll ke bawah, ada relation. Nah, kita pakai relationship. Kita copy dulu relationships. Ada di kategoris resource, kemudian si kategori bukan transaction resource. Nah, ini di sini ada teman-teman. Paste relationnya dengan tabel apa? Dengan tabel kategoris. Kemudian di sini name. Kita coba ya. Copy. Nah, kita refresh kalau kita relationship does not exist. Relationship does not exist. Form select. Oh, sorry. Ini harusnya select. Di sini bukan text input tapi select.
Sip. Coba ya. Ini saya juga sambil coba-coba. Numericnya dihapus. Argumen must be type of. Jadi ada satu yang kelupaan. Di sini dia nggak ngenali si relation kategoris ya, kategorinya. Karena kita di model ini, di bagian transaksi harusnya kita tambahkan namanya ada relationnya. Kita bisa lihat ke dokumentasi lagi contohnya. Jadi ketika sudah ada menandakan ada foreign ID seperti ini, maka di modelnya itu kita bisa namanya belongs to. Ya, kita copy ya, salah satu belongs to. Dari transaksi ini kita akan ada belongs to, namanya adalah kategori ya. Jadi belongs to-nya namanya kategori, kemudian belongs to ke tabel ke model kategori seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal panggil di sini. Kategori ini kita panggil di sini. Di sini teman-teman. Kategori paste. Nah, name-nya ini adalah kolom yang mau dipanggil, yang mau ditampilkan. Coba lihat. Oke, kenapa belongs to-nya nggak jadi? Karena kita perlu import belongs to. Ya, belongs to kita perlu import ya. Di eloquent relationship-nya di model transaction. Paste. Sip. Ya. Jadi perlu import ini, use ya, belongs to di transaction. Refresh. Sudah jadi teman-teman. Oke ya. Sudah jadi tuh. Ada transaksi, ada project freelance, makanan minuman, seperti itu. Oke. Sementara untuk yang di sini kita jadiin satu dulu. Ini kan teman-teman nggak tahu tuh mana yang expense atau pengeluaran, mana yang income seperti itu ya. Outcome atau outcome atau expense lah atau pengeluaran. Ini kan masih nyampur, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa CRUD-nya dulu. Nanti di tahap selanjutnya kita modifikasi webnya agar bisa lebih nyaman lagi. Nah, di sini kategorinya kita belum munculkan nih. Kenapa dia kategorinya masih satu? Nah, kita belum ada relasinya. Ya, harusnya kan di sini namanya bukan kategori satu, tapi berubah kategorinya itu apa? Transportasi lah tadi atau apa tuh? Transportasi, makanan, minuman. Kita bikin teman-teman. Di sini kita bikin di transaction resource. Prinsipnya sama. Jadi kita tambahkan relationship di sini. Copy. Kemudian coba di kategori ID ini kita paste relationship. Coba ya. Ini bisa nggak nih? Nggak bisa. Coba kita lihat ke yang table builder-nya ya. Table builder ada text column, kemudian nulisin relationnya itu gimana? Ada nggak relation? Nih column relationship, column relationship. Oke, di sini make kategori .name bisa nggak? .name harusnya bisa. Oke, bisa ya. Jadi untuk menampilkan di tabel ini lebih mudah dibandingkan kayak untuk menampilkan di sini di formnya, ya di pilihan formnya ya. Kalau di tabel ini cukup kita panggil di sini kategori. Kategori ini dari mana teman-teman? Yaitu yang ini belongs to. Ini sesuai dengan yang ada di sini teman-teman ya. Kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, sesuaikan dengan yang ada di sini, maka di sini akan muncul. Oke, ini akan muncul transportasi. Sip. Ini udah bisa. Nah, kita tinggal edit aja. Ini tanggalnya udah jelas, tanggal berapa. Oke, ini udah bisa semua. Ada note, ada Pertamax. Misalnya aku nggak mau nampilin notes ya, dan dihapus aja note-nya. Oke, kemudian ini tanggalnya udah ada. Sip. Oke ya, format tanggal nanti kita edit atau kita perbaiki di selanjutnya. Yang penting CRUD transaction udah selesai, CRUD kategori selesai, CRUD transaksi selesai. Transaction ini logonya gini aja nggak apa-apa ya, karena udah pas nih ya seperti ini kategori transaction. Kemudian udah jadi deh, kita tinggal ngurutin, dari bisa diurutin dan lain. Kemudian misal ada lagi nih, misal bukan bensin, makan siang. Kemudian di sini ada makan dan minum. Tanggalnya misal tanggal hari ini juga. Jumlahnya misal 18.000. Nah, misalnya nasi uduk.
Katakanlah seperti itu. Ada note-nya, ada bill-nya. Create, sip, sudah ada ini ya teman-teman ya, sudah ada ininya. Oke, saya coba nambahin satu di sini adalah kategori is expense. Is expense. Kira-kira gimana? Is expense. Kita tiru yang kategori. Kita pengen boolean. Tipenya boolean ya. Oke, is expense ini nanti tipenya boolean. Oke, kira-kira gimana? Boolean does not exist. Coba kategori is column. Icon column ya, bukan tipenya bukan text column tapi icon column di sini. Saya pengen ada icon dia itu is expense atau dia expense tuh. Ya, kategori di sini saya mau ganti label, misalnya labelnya tipe transaksi ya. Nah, di sini tipe transaksi pengeluaran. Sorry, bukan pengeluaran. Di sini aja pengeluaran. Ya. Nah, oke. Kalau pemasukan nanti nih. Nanti akan coba ya kita yang pemasukan ya, misalnya gaji. Ambil gaji tanggal 1 pas ya, misalnya tanggal 1 atau tanggal 25. Gajinya misal katakan 5 juta. Note-nya gaji kantor. Misalnya ada bill-nya. Create. Ya, kita lihat ke transaksi, pengeluaran enggak, bukan pemasukan. Tapi nanti kita akan ganti ikonnya menjadi icon yang lebih oke. Icon lebih oke menandakan itu kita akan jelas itu pengeluaran atau pemasukan gitu. Kayak misal ada icon ke bawah atau icon ke atas gitu ya. Intinya kita yang penting bisa bikin CRUD-nya dulu. Sip, teman-teman, di dashboard kita masih kosong, kita pengen nanti ada jumlah pengeluaran, bisa difilter per tanggal gitu-gitu. Nah, yang penting udah teman-teman udah bisa sampai ke tabel transaksi ya. Cukup 2 tabel ini, tapi kita mau edit-edit website ini agar bisa menjadi lebih bagus. Teman-teman bisa langsung guna ini. Ini kalau versi mobile, teman-teman pakai mobile, pakai akses di hosting, ini udah keren banget teman-teman. Udah bisa ngitung untuk pengeluaran teman-teman sehari-hari atau pemasukannya. Oke, kita lanjut ke next video. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.